Motivator itu kata-katanya cuma ilusi. Bacotan mereka itu memanipulasi otak kita dengan fenomena psikologis dan bias kognitif yang membuat kita itu jadi suka dan relate dengan kata-kata mereka. Dan ini sangat berbahaya kalau disalahgunakan oleh para motivator. Tahu gak kenapa? Pernah gak sih ketika kalian lagi dengerin motivator bacot, itu rasanya kayak relate banget dengan personal kita. Seakan-akan mereka itu berbicara langsung secara pribadi dengan kita, sesuai dengan pengalaman kita dan apa yang kita rasakan. Apakah mereka betul segitunya ngerti diri kita? Well, the truth is, they don't. Mereka gak paham. Kenyataannya mereka itu bicara di depan ratusan orang, ribuan orang, bahkan kalau di sosial media oleh puluhan ribu dan ratusan ribu orang. Dan sebagian besar yang menonton itu merasakan bahwa kata-kata motivator ini bersifat personal dengan pengalaman dan kejadian yang mereka alami. Kenapa bisa begitu? Fenomena ini dikenal dengan nama Barnum Effect, di mana general statement atau statement yang sifatnya umum dan dirasakan oleh banyak orang, itu kita menangkapnya sebagai suatu statement yang personal. Seakan-akan itu adalah statement yang kita banget, gue banget, aku banget. Oke, untuk memahami lebih mudah tentang Barnum Effect, aku sudah mencoba siapkan 3 kata-kata yang biasanya diucapkan untuk memotivasi seseorang. Yang pertama, Anda memiliki mimpi yang seakan-akan mustahil untuk dicapai. Yang kedua, Anda sebenarnya bisa. Anda hanya terlalu takut untuk mencoba. Dan yang ketiga, ketika Anda ingin mencoba memulai sesuatu yang baru, selalu saja ada hal-hal yang menghalangi Anda untuk melakukannya. Ketika mendengarkan 3 kalimat yang tadi, ada kemungkinan kita merasa bahwa, oh ya, aku memang punya mimpi yang susah dicapai. Aku memang takut untuk mencoba. Dan aku memang selalu ketika aku mau mencoba itu, ada saja hal yang menghalangi. Well, the problem is, coba kita bedah 3 kalimat tersebut. Yang namanya mimpi, ya tentu saja sifatnya memang mustahil atau paling tidak mendekati mustahil. Kalau tidak mustahil atau mendekati mustahil, bukan mimpi namanya. Siapa yang tidak takut untuk mencoba hal yang baru? Terutama hal yang tidak pasti. Anda merasa selalu saja ada hal-hal yang menghalangi Anda. Itu namanya hambatan. Semua orang pasti punya hambatan, apalagi ketika mereka mau mencoba sesuatu yang baru. Entah itu dari modal, entah itu dari tidak adanya dukungan, entah itu dari ketakutan diri sendiri, dan lain sebagainya. Jadi ketika kata-kata sejenis dilontarkan oleh motivator dan ketika kita mendengar dan menangkapnya secara personal, kita secara tidak sadar sudah terkena Barnum Effect. Kita menciptakan suatu ilusi personalisasi yang membuat kata-kata mereka seakan-akan relate secara pribadi dengan kita. Dan secara tidak langsung membuat kita jadi mempercayai apa yang mereka katakan. Lalu mengapa seseorang bisa terkena Barnum Effect? Ada salah satu alasan psikologis yang bisa mendasari penyebab terjadinya Barnum Effect adalah karena kita sebagai human being, kita sebagai manusia selalu mencari yang namanya validasi dalam hal apapun. Terutama dalam hal apa yang kita rasakan. Seperti misalnya tadi kita memiliki mimpi yang sulit untuk dicapai, kita takut untuk mencoba, kita memiliki halangan-halangan ketika mau mencoba. Ketika motivator mengatakan hal tersebut dan itu resonate dengan apa yang kita rasakan, kita alami, maka secara tidak langsung kita merasa tervalidasi oleh omongan mereka dan membuat kita menjadi mempercayai mereka. Selain Barnum Effect, ada satu hal lagi yang membuat kita mempercayai omongan dari para motivator. Hal ini adalah survivorship bias. Pernah gak sih kalian ketika menghadapi suatu masalah atau menghadapi suatu kesulitan, kalian mencari saran dari seseorang dan kalian sudah ikuti saran dari seseorang itu dan ending-endingnya nol atau gak ada hasilnya? Padahal kalian udah bener-bener ya ikutin saran dari orang tersebut. Ini adalah salah satu contoh dari terjadinya survivorship bias. Secara singkat, survivorship bias adalah kesalahan berpikir ketika perhatian kita hanya berpusat kepada para survivor. Dan secara tidak sadar kita menghiraukan dan tidak memperhitungkan sama sekali para loser atau para failure. Dalam hal kesuksesan, hal ini akan membuat kita salah mengerti mengenai faktor-faktor yang membuat seseorang bisa menjadi sukses. Oke, salah satu ilustrasi yang paling sering digunakan untuk mempermudah penjelasan survivorship bias adalah kisah dari Perang Dunia Kedua. Jadi US Army di dalam Perang Dunia II, mereka itu lagi menginvestigasi pesawat yang berhasil kembali dari pertempuran. Di pesawat ini ada titik-titik merah, dan titik-titik merah itu adalah kumpulan data dari pesawat-pesawat yang berhasil survive. Jadi maksudnya, pesawat ini kembali dengan luka tembakan pada bagian yang ditandai dengan titik-titik merah. Pertanyaannya adalah, di mana mereka harus menambahkan pelindung atau armor supaya pesawat bertahan lebih kuat dan tidak mudah hancur saat berperang? Kalau kalian menjawab ditambahkan di salah satu atau semua area titik merah tersebut, maka sayang sekali jawaban kalian tidak tepat karena kalian secara tidak sadar terjebak dalam survivorship bias. Kalian berfokus pada pesawat yang berhasil kembali atau pesawat yang survive dan melalaikan kemungkinan lain bahwa kenyataannya bagian yang tidak ditandai titik merah
adalah bagian vital pesawat, seperti tempat pilot dan mesin. Pesawat yang berhasil kembali adalah semua pesawat yang tidak tertembak pada titik vital, sehingga mereka bisa selamat. Pesawat yang tertembak pada bagian vital tidak akan bisa kembali karena pilot meninggal atau mesin rusak. Dan hal ini di-spot oleh salah satu orang ketika mereka mendiskusikan hal tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendapatkan armor di tempat yang tidak ada titik merahnya. Karena kalau analoginya kita tarik ke arah kesuksesan, kuncinya di sini adalah overlook. Kalau kita menarik koneksi dari pesawat yang selamat atau orang-orang yang sukses menjadi motivator, karena mereka adalah survivor, mereka berfokus kepada titik merah dan mengira itulah faktor besar kesuksesan mereka. Karena itulah yang memang terlihat. Itulah kenapa kalau kita dengerin motivator, ngomong itu sebetulnya isinya sama semua. Disiplin, belajar, bertanggung jawab, menghargai waktu, kerja keras, dan lain sebagainya. Problemnya adalah mereka seringkali overlook faktor X yang merupakan vital point dan mengamplifikasi hasil dari semua hal yang mereka lakukan. Oke, berapa dari antara mereka yang menyebutkan dari mana mereka belajar atau siapa guru mereka? Berapa dari antara mereka yang menjelaskan berapa banyak waktu luang yang mereka miliki? Berapa dari antara mereka yang mengakui terang-terangan kondisi relasi mereka saat itu? Yang menceritakan background keluarga mereka, lingkungan mereka selama hidup. Semua hal yang saya tanyakan itu adalah faktor X yang bisa jadi merupakan salah satu vital point. Akan ada yang bilang, itu faktor eksternal, kita nggak bisa kendalikan itu. Betul, aku setuju. Pertanyaannya di sini adalah apakah faktor eksternal itu impact-nya lebih besar atau lebih kecil dari faktor internal? Ketidakmampuan motivator dalam mengenali faktor X inilah yang membuat mereka ternyata terjebak dalam survivorship bias ketika mereka memberikan motivasi. Audiens menganggap motivator ini sebagai seorang survivor dan mereka menghiraukan serta mengabaikan lebih dari 50% loser karena dianggap motivator survivor ini lebih baik daripada para loser tersebut. That is survivorship bias. Masalahnya adalah kalau misalnya kita tidak menjadari dua hal ini, kita akan merasa ter-attach dengan motivator tersebut. Kita merasa bahwa yang mereka katakan itu benar, mereka akan menjadi panduan hidup kita. Lalu kita akan over idealization kepada mereka. Kita mengidolakan mereka secara berlebihan. Ada dua dampak buruk yang mungkin terjadi ketika kita sudah mengidolakan seseorang secara berlebihan. Dampak yang pertama adalah motivator atau kebanyakan pembicara itu akan jual mimpi ya. Mereka akan menceritakan rumah mereka yang besar, mungkin mobil-mobil mereka yang mewah, dan lain sebagainya. Yang awalnya sebetulnya ketika kita mau mendengarkan mereka, mimpi kita itu gak kayak gitu. Mimpi kita itu mungkin baru goalsnya sekedar nambah penghasilan atau meningkatkan produktivitas dan lain-lain. Tapi ketika kita dijual sama mimpi yang mewah itu, akhirnya kita membeli mimpi tersebut, kita membuat itu menjadi mimpi kita. Tolak ukur kita ini kan menjadi sangat tinggi, dan kita berharap bahwa dengan mengikuti motivator ini kita bisa menjadi seperti mereka. Sayangnya sama seperti yang tadi, ketika kita sudah ikuti dan kita gagal, ketika jatuh, painfulnya jauh lebih menyakitkan, dan kita akan lebih mudah merasa ada yang salah dengan diri kita, padahal sebetulnya nggak ada. Padahal memang faktor X-nya aja yang lagi nggak berpihak kepada kita, tapi akhirnya kita malah menyalahkan diri sendiri. Dampak kedua yang bisa terjadi adalah ketergantungan. Ketika kita mengidolakan seseorang terlalu berlebihan, kita merasa mereka ini sebagai dewa, kita akan menjadi ketergantungan. Mereka ngomong apa, kita dengarkan, kita merasa tercerahkan. Tapi ketika kita nggak mendengarkan mereka, kita itu feel kayak flat gitu. Dan akhirnya kita ujung-ujungnya malah cari motivasi terus, cuma mendengarkan mereka terus, tapi kita sendiri nggak ngapa-ngapain. Lebih parahnya lagi, ketergantungan ini adalah kalau disalahgunakan dan para motivator ini jualan kelas yang kita nggak tahu apakah kelas itu benar-benar efektif atau tidak. Yaitu tadi, karena kita ketergantungan, kita beli deh kelas mereka, terus mereka jual lagi yang baru, kita beli lagi, dan akhirnya kita dimanfaatkan. Dan ini adalah hal yang paling berbahaya dibanding dampak yang sebelumnya. Kalau gitu apakah nggak boleh kita dengar motivator? Boleh banget. Tapi ingat dua hal tadi, Barnum Effect dan survivorship bias, supaya kita bisa menetralisir feeling kita dan kita bisa memfilter apa yang mereka katakan, apakah itu bisa kita lakukan atau enggak. Misalnya gini, misalnya mereka menceritakan masa lalu mereka dan akhirnya mereka memaksakan diri untuk mencoba melakukan lompatan besar dan akhirnya mereka berhasil. Lalu dari cerita itu mereka berkata kepada 10.000 orang bahwa Anda takut mencoba. Itu nggak bisa. Masalahnya kenapa? Mereka bilang Anda takut mencoba itu disesuaikan dengan kondisi yang mereka dulu. Mereka awalnya takut mencoba,
Tapi ketika mereka mencoba, mereka berhasil. Jadi itu berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan kondisi yang mereka alami, berdasarkan risk reward yang sudah mereka perkirakan. Masalahnya pengalaman, risk reward, dan kondisi untuk 10.000 orang itu berbeda. Kita harus timbang-timbang sendiri, apakah benar kita ini worth it untuk mencoba atau enggak. Yang berhak menentukan kita mau nyoba atau enggak itu kita sendiri, bukan mereka para motivator. Karena kalau misalnya kita ngikutin tanpa kita menimbang kondisi, pengalaman, dan risk rewardnya, jatuh, hancur, siapa yang mau disalahin juga? Apalagi ketika motivator itu sudah bilang, saya dulu sama seperti Anda, bullshit, nonsense, omong kosong. Kenyataannya ya, mereka itu nggak lahir di tempat yang lingkungannya sama dengan kita. Mereka juga nggak hidup di lingkungan tempat kita hidup. Mereka juga nggak tahu apa aja yang sudah kita alami selama kita lahir sampai kita hidup detik ini. Kenyataannya mereka itu nggak tahu apa-apa, nggak tahu sedikit pun tentang apa yang kita rasakan, tentang diri kita. Jadi jangan pernah kita itu mikir bahwa dengan kita ngikutin apa yang mereka katakan, terus kita bisa jadi seperti mereka. Ya karena memang nggak gitu cara kerjanya gitu loh. Oke, di penghujung video ini yang mau aku katakan adalah aku tidak melarang untuk mendengarkan motivator. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi lebih baik ketika kita mendengarkan dan kita menggunakan itu hanya sebagai starter atau sebagai percikan. Dan ketika kita mulai melangkah, kita tidak lagi mendengarkan apa yang mereka katakan, kita tidak lagi melakukan apa yang mereka lakukan. Karena kenyataannya akan lebih baik ketika kita menjalankan sesuatu dan kita meneruskan sesuatu berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan kondisi kita saat ini, berdasarkan risk reward yang ada sekarang, dan lain sebagainya. Karena dari sanalah kita akan tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Satu hal lagi, kalau kalian masih memang ingin melakukan apa yang dikatakan oleh motivator, itu pun boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi selalu pertanyakan pengaplikasiannya ke dalam hidup kalian sendiri. Daripada menganggap kata-kata mereka sebagai suatu strict rule yang harus dipatuhi secara 100% dari awal sampai akhir, kalian bisa menganggapnya sebagai suatu guidelines yang bisa dibengkok-bengkokkan sesuai dengan kondisi kalian sendiri, sesuai dengan perjalanan kalian, sesuai dengan kekuatan dan kelemahan kalian, serta kondisi dan apa yang terjadi pada kalian. Pada akhirnya selalu ingat bahwa kalianlah yang menulis kisah hidup kalian sendiri, bukan orang lain. Kalau kalian ingin tahu beberapa alasan lain mengapa bacotan dari orang kaya, motivator, dan orang sukses itu lebih didengar daripada orang-orang biasa, video ini adalah jawabannya.